Shalom sahabat Grow Blessing, selamat hari Minggu untuk kita semua. Udah gak berasa banget berapa kali aku menyapa kalian, dan rasa excited, rasa senang untuk menyapa kalian tuh selalu ada. Karena gak pernah ada alasan untuk gak bisa bersuka cita untuk menyambut dan menyapa teman-teman semua, khususnya di hari Minggu ini, dimana hari kita benar-benar bisa beristirahat dengan penuh. Kayak yang minggu lalu pun aku udah sharingkan ke kalian mengenai peristirahatan yang benar-benar full time. Kita tuh benar-benar beristirahat dalam hadirat Tuhan. Walaupun banyak kegiatan, banyak aktivitas, tapi benar-benar ngerasain tuh kedamaian yang sejati. Dan ngomongin masalah kedamaian sejati, ini tuh ada hubungannya sama sharing yang akan aku bawa pada hari ini, yaitu mengenai tujuan hidup. Kadang kan kita mikir itu kalau kita hidup tuh bangun tidur, kerja atau kuliah atau sekolah, tapi kayak sebenarnya tujuan Tuhan tuh buat gue untuk apa sih? Atau mungkin ada sisi lain, orang-orang yang berpikir kayak, kok gue mengalami hari-hari yang buruk terus, gue mengalami hal-hal yang gak sebenarnya tuh gue bayangkan. Karena ada beberapa orang tuh, temenku khususnya, itu aku sering lihat di snapgram, Instagram tuh mereka tuh bilang kayak, this is my life, dan ini karena ini hidup gue ya, berarti gue yang berkuasa sepenuhnya atas kehidupan gue. Dari mulai gue bangun tidur, gue mau ngapain, gue yang berencana gitu kan. Tapi ada satu hal yang perlu kita tahu teman-teman, apapun yang kita rancangkan, apapun yang kita rencanakan, kita harus secara sadar, benar-benar sadar bahwa kita tuh nggak pernah bisa memilih hidup untuk selamanya. Maksudnya gini, kalian tuh berencana kan, tapi kalian tuh nggak pernah bisa berencana untuk hidup selamanya gitu loh. Tapi pada akhirnya kita akan meninggal, misalnya mati, dan akan mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita di dunia ini gitu. Harusnya sebelum kita berkata bahwa kehidupan ini hidup kita, segala sesuatunya tujuan hidup kita itu buat kita juga, kita tuh harus sadar bahwa skenario kehidupan kita itu tuh udah ada yang ngatur gitu loh. Pernah gak sih kalian tuh ditanya gitu sama Tuhan gitu, menanyakan lah, itu ada orang yang nanya ke kalian, lu mau gak hidup di kehidupan lo sekarang ini? Lu mau gak menjalani kehidupan lo yang susah? Gak pernah ada kan? Jadi secara gak langsung adalah ketika lo udah diciptakan dalam dunia ini, ya lo udah menjalankan peran lo dengan tujuan, dengan sesuatu yang akhirnya tuh intinya happy ending gitu loh. Tapi intinya berlian yang mahal itu gak akan pernah diasah secara perlahan, pelan-pelan atau sebentar gitu kan. Berlian mahal pasti tuh butuh waktu yang lama untuk ngebentuk dia sesempurna itu. Dan ketika kita mau untuk berproses, mau mengetahui tujuan hidup kita, sebenarnya banyak banget langkah-langkah praktis dan gampang untuk benar-benar kita tahu tujuan hidup kita tuh udah sebenarnya tuh apa dalam dunia ini. Jadi jangan pernah teman-teman buat bilang kayak, hidup gue buat gue lagi, hidup gue tuh gue yang ciptain gitu loh. Maksudnya gue menentukan langkah gue, mau gue ngapain kek. Please deh, hidup kalian tuh benar-benar boring banget buat aku kalau kalian tuh cuma ngikutin semua kemauan kalian. Kalian mau ini, mau itu, intinya berpusat pada diri sendiri. Tapi ketika kalian mau keluar dari zona nyaman kalian untuk benar-benar mau untuk merelakan diri kalian untuk orang lain, untuk sesama, untuk keluarga, untuk teman-teman, percaya deh, selain kalian mengikuti rencana Tuhan, kalian melibatkan Tuhan dalam kehidupan kalian, hidup kalian akan lebih berwarna. Walaupun jatuh bangun teman-teman, itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Dan pada hari ini aku bakal benar-benar sharing ke kalian mengenai beberapa poin yang bakal kita bisa dapetin ketika untuk kita tuh sama-sama tahu tujuan hidup kita tuh apa. Gimana sih cara-caranya supaya kita tuh bisa benar-benar melangkah dalam hadirat Tuhan. Gimana caranya kita bisa tahu tujuan hidup Tuhan, tujuan hidup gue tuh apa sebenarnya dalam Tuhan. Dan ini ada 4 poin yang bisa kalian sama-sama catat, yang bisa kita sama-sama renungkan, bisa sama-sama kita pelajari, bisa sama-sama kita remakan kembali. Dan ini pun untuk aku pribadi juga. Kayak misalnya kalau aku pun sama lah, misalnya kita sama-sama manusia, ada saat dimana aku berada di titik terendahku yang mungkin ngerasa marah sama keadaan gitu kan. Tapi aku kembali diingatkan mengenai sharingku pada hari ini juga yang akan aku bagikan kepada kalian. Kalian bisa sama-sama catat yang beberapa poin ini dan kita sama-sama buka
Alkitab kita, jangan sampai Alkitab kalian tuh kayak didiemin aja, nggak dibuka-buka, pas dicium kayak baunya masih sama gitu kan. Bukalah Alkitab kalian. Kalau kalian nanya gimana dengan suara Tuhan, Tuhan tuh udah berbicara pada kalian, tapi tergantung kalian mau untuk membuka dan mendengarkannya atau enggak sama sekali gitu. Yuk, kita sama-sama catat ya. Poin yang pertama, kehidupan baru, tujuan yang baru. Maksudnya apa tuh kehidupan baru, tujuan baru? Apakah nanti gue akan mati dan gue diciptakan kembali gitu? Enggak teman-teman. Jadi sebenarnya gini, cara pikir kita tuh pasti berbeda-beda. Mamah dengan anaknya pasti berbeda. Kita dengan saudara kita pun, mau kembar siam pun pasti akan ada perbedaan. Bahkan suami istri pun yang dikatakan bahwa mereka udah menjadi satu daging, intinya adalah satu pemikiran, satu tubuh gitu kan. Tapi mereka pun masih ada perbedaan. Dan gimana sih caranya mereka tuh untuk bisa menyamakan komunikasi mereka, menyatukan, menyelaraskan komunikasi dan hubungan mereka. Dengan adanya komunikasi teman-teman, komunikasi itu dibutuhkan banget untuk kalian bisa mengerti sesama kalian, untuk kalian bisa mengerti pesan kalian. Pasti kalian kalau udah punya pacar, mau PDKT sama orang, pasti kalian akan memulai dengan hubungan, dengan komunikasi dulu, mengerti, memahami. Dan komunikasi itu nggak dibangun dalam waktu sehari 2 hari. Lo deketin orang yang lo suka 2 hari, 3 hari, terus tiba-tiba lo udah mengerti dia. Please teman-teman, banyak banget lah dari kalian pastian teman-teman itu udah sering kayak bilang, gue butuh waktu 3 tahun untuk mengenal dia, gue butuh waktu 4 tahun untuk mengenal dia. Kok ternyata dia jeleknya keluar ya? Itulah teman-teman, itu namanya hubungan dan komunikasi. Sama halnya dengan Tuhan. Gimana cara kita untuk bisa mengetahui apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita? Bangunlah komunikasi kalian dengan Tuhan. Kebanyakan dari kita menggunakan ketuhanan ini itu sebagai kita mohon apa, Tuhan yang mengabulkan gitu. Jadi pengabul doa gitu. Kayak misalkan doanya tuh kayak gini, Tuhan, aku mau sehat hari ini, berkati keluargaku, berkati orang tuaku, berkati aku supaya aku dapat karir bagus, dapat kesehatan. Guys, Tuhan bukan pengabul doa kalian. Tuhan bukan jin yang kalian gosok-gosok dalam botol terus dia keluar dan dia ngabulin semua doa lo. Maka itu kita sering disebutkan, Tuhan tuh, jawaban Tuhan tuh yes dan amin, tapi di waktu yang tepat teman-teman. Tuhan tuh bukan sebuah jin yang mengabulkan doa kita, tapi bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan seperti kalian bangun hubungan kalian dengan sahabat kalian, dengan teman-teman kalian, dengan keluarga kalian. Kalian tuh harus menggambarkan Tuhan itu sebagai sebuah pribadi, bukan sebuah sesuatu yang gak terlihat dan kayak bener-bener apa ya, kalian tuh gak pahami gitu loh. Tuhan tuh 100% manusia juga loh teman-teman. Dia pun mengerti, Tuhan pun punya perasaan. Dan gimana sih rasanya ketika kita minta doang gitu sama orang tua kita, gimana rasanya orang tua kita yang cuma setiap hari dimintain sama anaknya doang, pasti dia juga pengen kan anaknya berusaha. Itu sama kayak Tuhan. Tuhan pengen kita tuh berusaha menjalin komunikasi sama dia. Tuhan selalu menunggu kalian di ruang doa kalian. Doanya di mana, Sar? Kalian doa dimanapun tuh terserah gitu loh. Kapanpun terserah. Kalau ada yang bilang, tapi kan Tuhan tuh nggak bisa kalau misalnya doa sampai jam berapa malam gitu kan. Tuhannya udah nggak ada. Tuhan tuh nggak terbatas dari doa dan juga tempat teman-teman. Tapi lebih bagus ketika kalian menetapkan jam doa kalian. Artinya kalian mengutamakan Tuhan dong. Tapi jangan pernah memberikan waktu untuk Tuhan itu waktu sisa kalian dalam 24 jam. Kalian ngerjain tugas nih, kerjain tugas ya sampai jam 11 malam. Tapi aku ngantuk nih, aku main HP dulu sampai jam 12 malam deh. Doa sama Tuhannya jam 2 aja. Kalian udah capek, kalian udah gak ada tenaga, kalian pun doa tuh gak ada fokus. Tapi gimana kita ubah? Kalian berdoa dulu dan percayakan semuanya teman-teman. Setelah kalian berdoa, kalian tenang, kalian juga bisa minta pertolongan bimbingan Tuhan untuk mengerjakan tugas kalian, mengerjakan ujian kalian. Kalian lebih enjoy gitu, lebih asik. Kalian udah bisa dapet apa yang harusnya kalian lakukan ketika kalian sudah berdoa pada Tuhan. Dan di sini ada kata-kata dari Awet Tozer. Dia mengatakan bahwa dengan datang kepada Kristus, kita tidak lagi berjalan dengan kehidupan yang lama kita. Sebab kita telah meninggalkan kehidupan yang lama di kayu salib. Karena pengorbanan Kristus, kita telah menerima hidup yang baru. Untuk menjalani hidup yang baru ini, kita perlu cara berpikir dan hati yang mengalami pembaruan yang berasal dari Tuhan. Dan pembaruan yang akan kita alami ini adalah hidup kita tuh nggak akan pernah sia-sia lagi. Jadi pertama, gimana cara membangun hubungan sama Tuhan? Ya kamu
mulailah komunikasi dengan Tuhan. Dan ketika kamu udah mulai komunikasi sama Tuhan, pasti akan ada rasa namanya itu timbul percaya sama Tuhan. Semua rencana Dia, kamu akan percaya gitu kan. Dan ketika kamu percaya, akan selalu ada pembaharuan, perubahan dalam diri kamu. Pembaharuannya itu apa? Yang pertama adalah hidup kamu tuh gak akan sia-sia lagi, gak akan tanpa tujuan lagi, dan gak akan dalam kekelaman, dan memiliki nilai yang berharga dalam Kristus juga. Dan mungkin ada yang dari kita tuh sering berpikir kayak, tapi kan gue gak kayak dia, tapi kan gue menjadi kehidupan ini cuman kayak yang penting gue bertahan hidup aja, itu juga gue gak pernah sukses juga kok. Atau ada yang bilang, tapi gue udah ngakuin dosa banyak banget, gimana caranya gue bisa berbalik pada Kristus? Hey teman-teman, wake up, bangun. Udah waktunya kita bangun. Ketika kalian udah sadar kesalahan kalian, dosa kalian, terus kalian mau ngapain? Kalian mau ngedumel dan kalian mau mempersalahkan kayak, ya udah kalau segini, kalau lu udah berdosa, ya lu mau ngapain gitu? Apakah lu akan bersedih-sedih hati selama mungkin dengan dosa yang udah kalian buat, atau kalian memiliki langkah baru, yaitu melakukan pertobatan. Pertobatan tuh nggak perlu ngelakuin secara ekstrim dalam arti gini, lo baru ngakuin dosa dan lo mau bertobat gitu kan, tapi lo bertobat itu seakan-akan kayak lo menciptakan mujizat besar gitu. No teman-teman, semua dimulai dari nol. Ketika kalian mau mengikut Tuhan, Tuhan nggak pernah memaksa kalian untuk melakukan mujizat spektakuler, RKK atau apapun, enggak. Percaya deh, Tuhan tuh pribadi, Dia mau kalian membangun hubungan. Dan Tuhan tuh bukan bos kalian yang seakan-akan Tuhan tuh kayak otoriter, memaksa lo ngikutin semua, lo harus ngikutin semua kegiatan Dia, kemauan Dia. Enggak kayak gitu. Tapi Tuhan mau kamu mengenal pribadi Dia kayak gimana, kamu tahu apa yang Tuhan tuh inginkan dalam kehidupan kalian. Jadi yang pertama, poin yang pertama yang harus kita tahu adalah kehidupan baru, tujuan yang baru. Ubahlah cara pandang kalian mengenai Tuhan, ubahlah komunikasi kalian bersama Tuhan. Yang sama ini kalian panjatkan doa, meminta, tapi bangunlah bagaimana kalian bisa mengenal pribadi Tuhan agar mengalami perubahan dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan dengan sendirinya, ketika kalian percaya mengikuti Tuhan, apa kata Tuhan, percaya deh teman-teman, gak pernah kalian dengar ketika kalian mengikut Tuhan, kalian jadi lebih terperosok ke jurang yang salah. Itu gak pernah teman-teman. Tuhan itu nyata dan Tuhan itu selalu setia bersama dengan kalian. Dan ada satu ayatnya, kita buka di Yesaya 5. Ini aku bacain yang BIMK-nya. Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu dan jalanku bukan jalanmu. Kalian bisa buka di Yesaya 55, ayat yang ke-8 di terjemahan baru. Di sini Tuhan mengatakan bahwa pikiranku bukan pikiranmu dan jalanku bukan jalanmu. Kalau kita tarik ulur, Tuhan udah hidup sebelum kita 2000 tahun yang lalu, dan Dia sudah mengatakan semuanya dalam firman Tuhan, teman-teman. Tuhan sudah berada 1000 tahun lebih sebelum kita ada. Dan ketika kalian gak percaya sama janji Tuhan, kata-kata Tuhan, please, kita harus ubah pemikiran kita. Kenapa kita bisa gak percaya sama Tuhan, sedangkan Tuhan sudah ada sebelum kita ada di dunia ini. Dan yang kedua teman-teman, setelah kita tahu poin yang pertama adalah kehidupan baru, tujuan baru, yang kedua adalah melihat ke dalam diri. Melihat ke dalam diri ini sama perumpamannya tuh gampangnya kayak gini. Kalau kalian mau menanam sebuah pohon, misalkan pohon tomat gitu, kalian tuh ngelihat biji sekecil ini, kalian tahu dong, udah bisa ngebayangin tomat tuh kayak gimana, pohonnya akan tumbuh kayak gimana, berapa kali kalian akan menyiram, buah yang dihasilkan akan berapa banyak kira-kira gitu kan. Ini kan udah membayangkan seperti apa buahnya nanti. Dan kesalahan kita adalah ketika kita menjalani kehidupan ini, kita tuh bukan sebagai penanamnya, bukan seorang penanam yang menanam benih, tapi kita akan digambarkan sebagai benih itu sendiri, benih yang akan bertumbuh dan juga akan berbuah. Dan juga ini tuh berkait mengenai tujuan hidup. Ini tuh ada kaitannya bagaimana kita tuh bisa melihat 10-20 tahun lagi kira-kira kita bakal jadi apa sih? Pernah gak sih kalian membayangkan? Kita kan, misalnya kita seumuran 20 tahun nih, aku 20 tahun. Pernah gak sih kalian tuh membayangkan kira-kira di saat gue umur 30, 40, 50 tahun lagi, gue bakal jadi apa ya? Gue bakal ngapain ya? Gue bakal gimana ya? Punya anak berapa ya? Kerja apa ya? Karir apa ya? Jarang dari kita akan membayangkan hal itu teman-teman, karena kita nggak tahu tujuan hidup kita tuh apa. Kita menjadi kehidupan santai-santai aja gitu. Gue kuliah atau gue sekolah, gue kerja, dapet duit, selesai, fine gitu kan. Kalau emang semua berorientasi pada uang, kenapa banyak orang terkaya di dunia kita mereka meninggal karena mereka bunuh diri? Bukankah uang itu segalanya? Satu hal teman-teman,
uang bisa membeli semuanya, tapi tidak segalanya. Dan ini aku tarik ulur dalam kitab Kejadian yang dicatat bahwa Allah memberkati mereka, yaitu kita semua sebagai manusia, setelah dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan waktu itu setelah penciptaan manusia, penciptaan segalanya, kalian tahu juga kan teman-teman, Adam dan Hawa itu diciptakan ketika belum adanya gedung-gedung, kantor-kantor, belum juga adanya yang namanya transportasi, belum ada universitas, belum ada Google, internet, Facebook, Instagram, atau Twitter, atau platform lainnya. Intinya gak pernah ada hal-hal seperti itu. Belum juga ada namanya jabatan-jabatan. Yang ada apa? Lingkungan, taman, manusia, hewan, dan Tuhan itu sendiri. Melihat dalam diri artinya kita semua, kamu dan aku, gak perlu mengejar posisi tertinggi sekalipun. Kalian tuh hidup ini mau apa sih? Apa kalian akan mencari jabatan? Buktinya Adam dan Hawa, mereka bisa hidup di mana cuma ada taman, hewan, dan Tuhan. Semua berorientasi pada Tuhan. Dan ketika kamu memikirkan dirimu hanya untuk Tuhan itu sendiri, bukan untuk jabatan atau sesama atau apapun juga, kalian akan lebih gampang untuk menemukan tujuan hidup kalian, teman-teman. Artinya apa? Gak perlu tuh kalian tuh merintis karir tuh sampai tinggi-tinggi banget sampai akhirnya kalian dapat pendidikan. Bukan berarti aku di sini ngomong kayak kalian gak boleh berpendidikan atau apa ya. Maksud aku adalah jangan terlalu mengutamakan apa yang ada di dunia ini. Utamakanlah Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan diberikan kepada kamu. Kalau kamu mengutamakan Tuhan, papamu yang di surga gitu, pasti kamu akan diberikan segala sesuatunya kan. Kayak misalkan kamu sama orang tuamu yang sekarang juga gitu di rumah, kalau apa-apa kamu disuruh, kamu kayak yes, pasti orang tua juga bakal lah beliin kamu barang-barang yang kalian suka. Intinya ketika kamu baik sama orang tua, pasti orang tuamu akan baik lagi sama kamu, memperhatikan kamu lebih dari kamu tuh memperhatikan orang tuamu, begitu kan. Sama dengan hidupnya dengan Tuhan juga. Tujuan hidup intinya bisa dilihat ketika kita melihat dalam diri kita 10-20 tahun gimana gambaran kita ketika kita mengikut Tuhan. Seperti yang pertama tadi dibilang, mengenai kehidupan baru, tujuan yang baru. Yang poin kedua pun juga sama penting, yang tadi aku kasih tau ke kalian, melihat dalam diri, melihat bagaimana hanya Tuhan yang berorientasi dalam kehidupan kita. Hanya kita tuh memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Dan dari situ kita akan dengan gampangnya melakukan segala sesuatu dengan tujuan yang lebih mulia lagi. Dan juga ada ayatnya, itu ada di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu kita besar, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Teman-teman, di sini pun nggak pernah dikatakan dalam kitab carilah dulu kerajaan di bumi, carilah dulu pekerjaan setinggi mungkin, uang sebanyak mungkin, maka semua akan diberikan kepada kamu. Di sini katakan bahwa kerajaan Allah yang kamu harus cari terlebih dahulu. Pernahkah kamu berpikir gimana rasanya terima kasih kamu sama Tuhan ketika kamu masih bisa bernafas sampai saat ini, masih bisa mengakses YouTube sampai saat ini? Pernahkah kamu berpikir kayak gitu? Gimana dengan orang-orang luar sana yang Tuhan ciptakan, mereka lahir dan mereka meninggal, dalam arti nggak menjadi kehidupan kayak kita gitu? Pernahkah kita berpikir untuk bersyukur akan hal itu? Jarang, teman-teman. Dan di sini setelah kamu mendengar kata-kata ini, kita sama-sama lah untuk bisa bersyukur dan mensyukuri hal seperti itu terlebih dahulu. Dan yang poin ketiga itu adalah menikmati perjalanan. Setiap kita tuh gampang banget lah yang namanya menikmati proses kehidupan tuh maunya tuh instan. Kalian pikir mie instan aja yang benar-benar instan katanya, itu nggak benar-benar instan, teman-teman. Kalian harus masak air dulu, kalian harus benar-benar masak mie-nya sampai mie-nya tuh lembek gitu kan. Karena ada proses yang harus diperbuat, teman-teman. Sama dalam kehidupan ini, kalian nggak bisa baru bangun tidur tiba-tiba langsung cita-citanya mau jadi dokter, kuliahnya bertahun-tahun, kerjanya wow, teman-teman. Gak ada yang semua hal tuh di dunia itu gak ada yang sebentar, teman-teman. Semua butuh proses. Kalian mandi aja butuh proses kan, sabunan dulu, keramas dulu. Sama dengan tujuan kehidupan kita.
Tapi kadang kita tuh ketika ngomongin masalah tujuan hidup tuh kita cenderung ingin memenuhi dengan mudah gitu kan. Dan jarang mau bersahabat dengan masa-masa ketika kita kebingungan. Kita tuh lebih cenderung, gue gak mau tahu lah itu caranya gimana, yang penting gue dapat apa yang gue mau gitu. Padahal kita tau gak sih teman-teman, dalam tujuan hidup, proses tujuan hidup, masalah, kebingungan kita itu akan mendewasakan kita. Jadi ketika masalah itu datang lagi, kita bisa tahu untuk menghadapi itu gimana. Tapi kadang kita sering lari kan dari masalah. Ada masalah ini, skip gitu. Masalah ini skip gitu. Sorry, gue nggak bisa gitu. Gue nggak bisa lama-lama untuk menjalani kehidupan gue untuk di masalah yang seperti itu. Dan di sini aku ingin mengajak kalian untuk melihat cerita dari Simon Petrus dan Yesus itu sendiri. Kalau kalian tahu mengenai Simon Petrus, murid Yesus yang dekat sama Yesus ini, Simon Petrus itu kan adalah penjala ikan kan, nelayan. Sampai suatu ketika Tuhan memanggil dia untuk menjala manusia dan diubah menjadi Kefas kan, Petrus. Dan setelah itu Petrus ini tuh intinya mengikut Tuhan dengan sedemikian rupa menjadi murid dari juru selamat gitu. Kita kan sering akan menyimpulkan seperti ini, enaknya jadi Petrus dari nelayan menjala manusia, diangkat menjadi murid juru selamat, keren banget. Tapi kalian tahu gak sih, di balik proses dan cerita itu yang kita dengar, banyak banget proses yang menyedihkan dan menegangkan teman-teman. Kalian ingat ketika detik-detik Tuhan Yesus akan disalibkan, Petrus yang katanya kalian ini enak banget kehidupannya, apa yang terjadi dengan dia? Dia menyangkal Tuhan. Dia melakukan dosa di mana yang seharusnya gak harusnya dilakukan. Toh lu udah jadi murid juru selamat kok, sahabat juru selamat, udah diangkat Tuhan, masa lu menyangkal Tuhan? Itulah proses teman-teman. Akhirnya Petrus bertobat dan Tuhan mengampuni, dan akhirnya dari hidupnya Petrus, Simon Petrus ini, dia telah menggenapi visi Tuhan dalam kehidupannya. Sama dengan kita teman-teman, hidup itu gak akan mudah, pasti ada up and down-nya. Kita sering dengar roda tuh selalu berputar, selalu namanya tuh ada saatnya dimana kita di atas, saatnya dimana kita di bawah. Ya sama, kehidupan kita pun juga sama kayak gitu. Gak mungkin kehidupan kita tuh selalu mulus-mulus aja. Tuhan tuh gak pernah berjanji langit selalu biru teman-teman. Ada saatnya dimana langit tuh warnanya abu-abu, dan berarti akan mendung gitu lah. Intinya jangan, ini cuma penggambaran aja, dimana pasti ada kondisi dimana kita akan bersedih, sukacita. Perasaan itu nyata teman-teman. Kamu sedih, kamu nyata, perasaanmu tuh ada. Kamu sukacita pun ada. Tapi perasaan sukacita, menangis, kamu berduka, sedih hati, marah, kecewa, itu tuh gak kekal teman-teman. Ada satu pertemuan, ada satu perpisahan, dimana satu perpisahan kamu akan memulai kehidupan kamu yang baru lagi, untuk bertemu dengan orang-orang baru lagi. Itu yang dinamain nikmatilah perjalanan hidupmu. Jangan pernah kamu dalam kehidupan tuh kayak ngerasa aku gak suka diginiin, aku gak suka kayak misalkan aku gak suka masa aku selalu dihujat sama teman-temanku. Ya nikmati aja gitu loh, enjoy aja sama kehidupan kamu. Toh juga kamu belum tentu tahu kan apa yang dialami sama orang yang menghujat kamu. Bisa aja mereka pun merasakan kesedihan, tapi karena mereka sedih, mereka nggak tahu cara mengungkapkan rasa bahagia seperti apa. Akhirnya secara nggak langsung mereka menumpahkan semuanya ke dalam kehidupan kita. Ada di ayatnya juga, Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Ini mengenai ayat yang tadi aku bahas dari Petrus menjadi penjala manusia setelah dia dipanggil sama Tuhan. Dan ayat yang mengenai Petrus menyangkal Tuhan ada di Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Tuhan tuh udah tahu loh teman-teman, semua apa yang akan kita lakukan, apa yang akan terjadi, dan Tuhan tetap sabar dengan legowo gitulah intinya. Ya udah, biarlah terjadi sesuai kehendak Tuhan itu sendiri. Ibrani 10 ayat 25 yang sering kita dengar, ini buat kita semua. Janganlah kita menjauhkan diri pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita nggak pernah tahu kapan hari Tuhan, kita nggak pernah tahu kapan kita akan mati sia-sia, kita akan nggak pernah tahu kapan rasa bahagia akan datang. Berjaga-jaga teman-teman,
Jangan pernah menolak diri kita untuk menjauhi persekutuan doa, rumah-rumah ibadah, komsel yang ada. Kalau kamu diajak, ya wes lah, ikut gitu loh. Apa susahnya untuk mendengarkan dan berbagi cerita? Senang gak sih kalian kalau dengar dari teman-teman kalian berkat-berkat yang mereka alami? Jangan cuma sekedar mendengar, jangan cuma menjadi pendengar. Jadilah orang yang mengalami secara langsung. Bahagianya itu mantep pol pokoknya teman-teman. Bahagianya lebih berbeda dari kalian cuma sekedar mendengar aja. Yang terakhir, poin terakhir adalah lebih kuat ketika kita bersama. Ini membicarakan masalah komunitas teman-teman. Aku gak akan pernah capek untuk mengajak kita semua dalam berkomunitas. Dari awal Tuhan menciptakan kita sampai pada akhirnya Tuhan memiliki visi yang pertama. Dalam Kejadian 1:28 Tuhan mengatakan bahwa kita harus memiliki visi, yaitu beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, bahkan menaklukkan dan berkuasa atas yang ada di bumi ini kan. Dan dalam segala penciptaan Tuhan selama 7 hari, Tuhan cuma mengatakan sesuatu yang menurut dia tuh nggak baik, padahal Tuhan udah menciptakan loh. Tapi dia masih bisa, Tuhan mengoreksi apa yang dia sudah ciptakan itu ketika Tuhan melihat manusia ini tidak baik jika seorang diri saja. Dan akhirnya diberikanlah pendamping, yaitu Hawa gitu kan, mendampingi Adam. Di sini kita tahu bahwa kita tuh nggak bisa sendirian teman-teman. Pertama dari Alkitab itu mengatakan bahwa kita nggak bisa sendirian. Dan kedua, dalam pelajaran lah, makhluk kita manusia itu adalah makhluk sosial, berkoloni, berkelompok, nggak bisa sendirian. Walaupun kalian bilang, gue lebih suka sendirian kok, gue lebih suka kalau gue bangun tidur sendirian. Yes. Kita memang bakal lebih cenderung bilang kita lebih suka sendirian. Tapi apakah ketika kamu sakit, kamu bisa merawat dirimu sendirian? Ketika kamu udah di masa tua kamu, masih kecil kamu gitu, kamu masih baby, apakah kamu bisa makan sendirian? Gak bisa teman-teman. Kamu butuh orang lain untuk memberikan kamu makanan. Kamu butuh orang lain untuk menjaga kamu. Kita membutuhkan orang lain untuk membantu pekerjaan kita. Kita bisa, kita lebih suka, tapi kita gak bisa selamanya sendirian teman-teman. Dan Tuhan pun udah mengatakan, beranak cuculah, penuhilah sisi bumi ini. Dan kita adalah manusia yang bukan sebuah makhluk hidup yang diciptakan secara individu, tapi kita harus berkelompok teman-teman. Dan komunitas yang sehat, kelompok rohani yang sehat, connect group, komsel, kelompok kecil, atau apapun itu, ikutlah teman-teman, bergabung dalamnya. Ketika kalian punya masalah, kalian misalkan salah satunya adalah tujuan hidup gitu kan, kita ngomongin tujuan hidup dari awal. Kalian gak tahu tujuan hidup kalian apa, kalian bisa cerita sama mereka, saling dikuatkan dalam Tuhan, diberikan saran yang tepat. Banyak orang yang sering bilang kalau ngeliat temennya yang kayak pendeta, sering bilang gini, ibu pendeta, maksudnya mengejek gitu kan. Tapi ada saatnya dimana kamu akan membutuhkan temenmu ini yang kayak pendeta ini untuk kalian berbagi cerita, meminta solusi. Mereka adalah orang-orang yang akan kamu butuhkan teman-teman. So teman-teman, mau gimana pun keadaan kalian saat ini, kalian ngelakuin dosa, udah gak tahu tujuan hidup kalian mau kemana, kalian tahu kalian udah titik dimana kalian tuh, ya gue udah gak sanggup deh, gue merasa malu dan merasa hina banget untuk menjalani kehidupan ini. Apakah langkah selanjutnya akan kalian ambil? Apakah kalian akan menangisi keadaan kalian? Apakah kalian akan kecewa keadaan kalian, semakin mengisolasi diri kalian? Atau kalian akan maju dan mulai mengambil langkah awal untuk mengerti dan mengenal pribadi Tuhan? Gak perlu yang spektakuler teman-teman, aku udah bilang. Gak perlu yang mewah-mewah banget. Cukuplah untuk dengan lagu rohani, menerima diri kita terlebih dahulu, kekurangan kita, kelebihan kita, kelemahan kita. Ini loh gue, ini loh Sarah ini dengan kekurangan dan kelebihannya. Gue terima, gue mencintai diri gue sendiri. Ketika kalian udah bisa bersyukur teman-teman, percaya deh, kalian akan lebih mudah, gampang untuk membangun komunikasi sama Tuhan. Mulai mengerti Tuhan tuh seperti apa pribadinya. Kalau kalian tanya, tapi Tuhan tuh gak terlihat. Tuhan tuh, maksudnya kalian tuh sama-sama bertanyakan mengenai ketuhanan. Gak semua hal teman-teman di dunia ini harus kalian pertanyakan. Dan gak semua hal teman-teman yang dalam dunia ini kalian gak tahu. Contohnya, satu adalah bilangan tunggal. Ketika kalian tahu bilangan tunggal ini ditambah dengan bilangan tunggal 1 tambah 1 menghasilkan angka 2. 2 berasal dari angka 1. Tapi kita nggak pernah tahu kenapa bilangan tunggal angka 1 ini nggak bisa dihasilkan dengan apapun, tapi bisa menghasilkan angka lain. Kita nggak pernah bertanyakan angka 1 berasal dari mana. Sama seperti Tuhan teman-teman. Gak semua hal dalam dunia ini kalian bisa pertanyakan. Bukan gak bisa,
cukup menerima dengan iman kalian dan baca Alkitab. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut lagi, bergabunglah dalam komunitas. Tanyakanlah di sana apa yang kalian pertanyakan. Jangan menanyakan sesuatu dalam komunitas yang gak sehat. Yaitu apa? Pergaulan kalian yang mungkin gak sehat. Kalian bisa udah cukup mengerti lah secara dewasa gimana memilih pergaulan yang sehat sama enggak. Jadi intinya dalam tujuan hidup, kalian ada beberapa poin yang bisa aku bagikan kepada kalian dan bisa kita sama-sama renungkan juga, untuk sama-sama kita bisa mengerti bahwa sebenarnya cukup mudah untuk mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi tergantung kita mau apa enggak. Teruslah bertumbuh dalam Tuhan dan jadilah berkat. God bless you.